Halo teman-teman semua, selamat datang di Fungi Learning. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal logaritma. Biasa kalau ketemu soal logaritma, wah udah males duluan nih kerjainnya. Banyak banget sifat-sifatnya. Makanya kita bakal nge-review dulu sedikit tentang sifat-sifat logaritma. Misalnya kita ada A log B sama dengan berapa. Nah, kita biasa bacanya A pangkat berapa supaya jadi B. Misalnya C. Berarti ini sama dengan A pangkat C sama dengan B. Nah, ada lagi syarat-syaratnya. Yang pertama, A itu basis. Basisnya itu mesti positif, lebih besar dari 0. Dan basisnya itu nggak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau 1 pangkat berapapun ya tetap aja 1, jadi tidak valid. Lalu B-nya juga mesti positif, lebih besar dari 0. Jadi ini definisi dari logaritma. Sekarang kita akan ngebahas sifat-sifat logaritma. Sekarang sifat logaritma yang pertama, A log A sama dengan 1. Kalau ini gampang ya, A pangkat berapa supaya jadi A? Ya 1, A pangkat 1 sama dengan A. Lalu sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Ini juga gampang, A pangkat berapa supaya jadi 1 sama dengan 0. Karena semua angka pangkat 0 sama dengan 1. Nah, lalu ada sifat yang ketiga, misalnya ada A log X kali Y. Kalau di dalam log kali, nah kalau mau dipisah jadinya plus. A log X ditambah A log Y. Nah, gimana kalau misalnya A log X dikali A log Y sama dengan A log X plus Y. Nah, kalau kayak gini malah nggak bisa ya. Ini nggak boleh. Yang benar itu kalau misalnya di dalam kali, lalu dipisah jadi plus. Kalau misalnya yang dalam plus dipisah jadi kali, itu nggak boleh. Lalu sifat yang keempat, A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Sama kayak atasnya, bedanya kalau yang bawah itu di dalam bagi, kalau dipisah jadi minus. Sedangkan sebaliknya, misalnya A log X, ini A-nya basis, per A log Y dengan A log X min Y. Ini juga nggak boleh. Tidak berlaku kebalikannya. Intinya kalau yang di dalamnya itu bagi, kalau dipisah jadi minus. Kalau yang di dalam itu kali, dipisah jadi plus. Lalu sifat yang kelima, kalau ada A log B pangkat M. Nah, M-nya ini bisa pindah ke depan, jadi M dikali A log B. Kalau angka di dalam log itu ada pangkat, pangkatnya itu bisa pindah ke depan. Lalu kalau misalnya A pangkat N log B pangkat M. M-nya juga sama, bisa pindah ke depan. N-nya juga bisa pindah ke depan. Tapi syaratnya dia jadi penyebut. A log B tetap. Jadi kalau misalnya basisnya itu ada pangkat, pangkatnya pindah ke depan jadi penyebut. Sifat yang ketujuh, kalau ada A pangkat A log B. Ini bisa kita coret aja. Jadinya B doang. Lalu ada juga misalnya A log B dikali, ini bukan pangkat, B log C. Ternyata bisa diubah jadi A log C. Syaratnya ini sama-sama B. Bisa aja langsung kita ambil yang depan sama yang belakangnya. Lalu sifat yang ke-9. Kalau ada A log B, terus kita mau ubah jadi pecahan, log B per log A. Bisa ya kalau kayak gini, syaratnya yang di depan basisnya itu bebas angka apa aja. Misalnya kita C. Lalu sifat yang terakhir, kalau ada A log B, kita ubah jadi B log A. Juga bisa, tapi dia jadi penyebut, jadi seper B log A. Itu dia teman-teman sifat-sifat dari logaritma. Sekarang kita langsung aja ngebahas soal-soal logaritma.
soal logaritma itu biasanya juga sering digabungin sama bab lain, misalnya sama pertidaksamaan atau fungsi kuadrat misalnya. Tapi untuk video kali ini, kita bahas aja soal-soal yang benar-benar logaritma dulu. Soal nomor 1 seperti ini, ada 81 log 1 x sama dengan x log 1 y sama dengan y log 1 81. Kalau sekilas kita lihat, lumayan bingung ya soalnya, ada x, ada y, tapi sebenarnya gampang aja. Kita tulis ulang, 81 log 1 x sama dengan x log 1 y sama dengan y log 1/81. Nah, kita gini aja, basisnya 81, berarti yang ini juga 81, ini juga 81. X sama dengan 81, y sama dengan 81. Begitupun dengan ini, 1/81, ini 1/81, 1/81. Berarti X sama dengan 81, Y sama dengan 81. Kalau gitu kita langsung kerjain. 2 kali 81 dikurang 3 kali 81 sama dengan minus 81. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini, jangan takut duluan, coba aja dulu. Sekarang untuk soal nomor 2, seperti ini juga masih gampang, kita tulis ulang aja. A log. Nah, B kuadratnya kita pindahin ke atas saja. Jadi B pangkat min 2. Begitupun dengan yang ini. B log C pangkat min 2. C log A pangkat min 3. Sesuai dengan sifat-sifat logaritma yang udah kita bahas, pangkat yang ada di dalam log kita bisa keluarin. Jadi min 2 A log B, min 2 B log C, min 3 C log A. Nah, kita lihat angka-angka yang sini, kaliin aja langsung, jadi min 12. Lalu lognya A log B, B log C, C log A. Sesuai dengan sifat log, ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Jadinya min 12 dikali A log A. A pangkat berapa supaya A? 1. Berarti jawabannya adalah ini, min 12. Yang B. Sekarang untuk soal nomor 3, kelihatannya ribet, tapi ternyata enggak. Nah, teman-teman perhatiin di soalnya, ada persamaan logaritma yang basisnya beda. Yang ini basisnya 2, ini basisnya 3, ini basisnya 4. Nah, kalau misalnya kita ada yang simple dulu, 8 log X sama dengan 9 log Y. Basisnya beda kan ya? Yang kiri basisnya 8, yang kanan basisnya 9. Gimana supaya sama? Supaya sama, X-nya jadi 1, Y-nya jadi 1. Karena 8 pangkat berapa supaya 1? 0. 9 pangkat berapa supaya 1? 0 juga. Nah, udah terbukti benarnya. Berarti kalau misalnya ada persamaan logaritma, di mana basisnya beda, berarti yang di dalam log itu sama dengan 1. Jadi langsung aja kita terapin. Misal kita tulis ulang dulu, 2 log, 3 log, 4 log X sama dengan 3 log, 4 log, 2 log Y sama dengan 4 log, 2 log, 3 log Z. Basisnya beda, berarti kita udah tahu di dalam log ini bakalan 1. Ini juga bakalan 1. Nah, tinggal kita kerjain satu-satu. Yang ini 3 log 4 log X sama dengan 1. Ini kita dalam kurung aja supaya nggak bingung. Jadi 3 pangkat 1 sama dengan 4 log X. Berarti 4 pangkat berapa supaya X? 4 pangkat 3. Berarti X sama dengan 64. Begitupun dengan yang ini, 4 log 2 log Y sama dengan 1. Dalam kurung, berarti 4 pangkat 1 sama dengan 2 log Y. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan Y. Sama dengan 16. Yang ini juga sama, 2 log 3 log Z sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 3 log Z.
berarti 3 pangkat 2 sama dengan Z. Z sama dengan 9. Soalnya itu X tambah Y tambah Z, berarti 64 tambah 16 tambah 9, 80 tambah 9, 89. Ini jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Langsung lanjut ke soal nomor 4. 9 log A sama dengan min 1. 1 A log X sama dengan setengah. Maka yang ditanya nilai X. Oke, ada A, ada X. Berarti kita cari dulu nilai A dari informasi yang pertama. 9 log A sama dengan min 1. Berarti 9 pangkat min 1 sama dengan A. 1/9 sama dengan A. Oke, A-nya udah dapat, tinggal kita masukin 1 A. 1/9 berarti 9 aja langsung kita tulis. Log X sama dengan setengah. Berarti 9 pangkat setengah sama dengan X. X sama dengan akar 9. Berarti plus minus 3 ya. Tapi ini karena udah jelas plus 3 di optionnya, ya udah. Jawabannya adalah 3. Yang C. Masih gampang. Oke, nomor 5. Kelihatannya udah mulai ribet nih. Tapi ada tipsnya teman-teman. Kalau kerjain soal kayak gini, tipsnya kita lihat angka-angka kayak 4. 4 ini kan bisa kita ubah ya. Jadi 2 pangkat 2. Ada 9. 9 bisa kita ubah. Jadi 3 kuadrat. 8 bisa kita ubah. Jadi 2 pangkat 3. Oke, kita ubah-ubah aja. Tapi kalau soal ini, kalau teman-teman perhatiin, ini 4 log 9 bisa kita ubah nih jadi 4 log 3. Ternyata bisa dicoret atas bawah. Oke, kita coba aja ya ubah. Misal 4 log 3, tulis ulang aja. 4 log 6. Yang bawah kita ubah. Ini kan 3 kuadrat ya. Langsung ya, kita tulis 2 depan 4 log 3. Ini kita biarin dulu, 8 log 2 tambah ini sama 2 kali 4 log 3 kali 8 log 3. Oke, bisa kita coret berarti atas bawah. 4 log 3 coret ke bawah. Karena plus berarti yang ini juga dicoret, ingat. Nah, udah dicoret berarti sekarang kita tinggal ubah yang lainnya. Yang 4 log 6 kita bisa ubah jadi ini 2 pangkat 2. Berarti ini jadi setengah kali 2 log 6. Lalu ini 2. 8 itu 2 pangkat 3. Berarti kita bisa ubah jadi 1/3 2 log 2. Ditambah 2 dikali ini 8 2 pangkat 3. 1/3 2 log 3. Oke, ini 2 log 2 sama dengan 1 ya. Langsung aja tulis ulang. Kalau teman-teman perhatiin, kita tulis yang bawah dulu. Nah, ini 2 dikali 1/3. Kita faktorin aja, pindahin ke depan. Jadi 1 tambah 2 log 3. Ternyata ada kemiripan ya, yang ini sama yang ini. Berarti 2 log 6-nya kita ubah. 2 log 6, 6 itu kan 3 dikali 2. Berarti 2 log 3 tambah 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1. Oh, ternyata atas bawahnya sama lagi. Bisa langsung kita coret. Oke, kita tinggal aja kerjain yang ini 1/2 2/3. Jadinya 3/4. Ini dia jawabannya, 3/4. Jawabannya itu yang B. Oke, nomor terakhir, nomor 6. 4 log 6 sama dengan M plus 1. Kalau 9 log 8, nah, gimana nih kita carinya? Udah mulai pakai huruf. Ternyata masih sama ya. Kita perhatiin angka-angka yang kayak gini nih. 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 sama dengan 3 kuadrat, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kita ubah aja semua ke bentuk dasarnya. Ini 2 pangkat 2 log 6 sama dengan M plus 1. Ini 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Oke, kita pindahin aja ke depan kayak biasa. Tengah 2 log 6 sama dengan M plus 1. Ini kita pindahin ke depan jadi 3/2 3 log 2.
Ini yang kita cari. Ini yang kita utak-atik. Langsung aja kita mulai. 2 log 6. 2-nya pindah ke kanan. 2M tambah 2. Lalu 6-nya kita bisa pecahin. 2 log ini kan 6, 3 dikali 2. Di dalam kali dipisah jadi plus. Jadi 2 log 2. Sama dengan 2M plus 2. Ini jadi 1. 1 pindahin aja ke kanan. Jadi 2 log 3. Jadi 2M. 2 kurang 1 jadi 1. Oh, ternyata ini 3 log 2 yang ditanya. Oke, kita balik aja. Teman-teman ingat sifatnya kalau dibalik, dia bakal jadi penyebut. Jadi 1 per 2M plus 1. Oke, tinggal kita masukin. 3 per 2 dikali 1 per 2M plus 1. 3 per 4M plus 2. Ini dia jawabannya. Gak gitu susah kan ya? Yang penting ingat aja sifat-sifat logaritmanya. Oke, seperti biasa teman-teman ada latihan mandirinya. Coba teman-teman semua kerjain. Dan jawabannya nanti akan ada di kolom komentar. Coba otak-atik aja sampai dapat. Lalu ada tambahan sedikit. Ada pengayaan, ini soal ujian mandiri yang biasanya lebih susah. Tapi coba teman-teman otak-atik juga kerjain supaya lebih jago lagi di logaritmanya. Oke teman-teman, kita udah ada di akhir video. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga video ini bisa membantu persiapan UTBK teman-teman semua. Sukses selalu, kita berjumpa di video berikutnya. Dah.